Halo, kita ketemu lagi ya di sini sebagai kelanjutan dari seri asesmen kepribadian. Kita sampai di video mengenai pengamatan perilaku nonverbal. Masih bersama saya, Idei Kurnia Swasti, MPSI Psikolog. Mari. Teman-teman sepakat nggak kalau perilaku nonverbal itu seringkali membuat kita penasaran? Ya, kita melihat penampilan seseorang, cara dia bergerak, bagaimana uh, produksi suaranya, begitu ya, apakah lirih, ataukah kenceng, teriak, ataukah suaranya mendayun-dayu, begitu. Nah, pesan-pesan nonverbal ini ditransmisikan melalui berbagai saluran, ya, yang meliputi ada ekspresi wajah, kemudian isyarat vokal, gitu, gerak tubuh, postur tubuh, dan juga jarak ketika berada dalam kontak interpersonal, sentuhan dan juga kontak mata. Nah, Edward T. Hall di tahun 1983 menyebutkan bahwa komunikasi melalui kata-kata itu hanya mencakup 10% makna pesan, sedangkan 90% nah itu disampaikan melalui hidden cultural grammar. Nah, ini tadi yang berupa perilaku-perilaku nonverbal. Selanjutnya, Burgun di tahun 1994 selanjutnya mengunci hal ini dan berkesimpulan bahwa 60 hingga 65% pemaknaan pesan sosial diperoleh dari perilaku nonverbal yang teramati oleh lawan bicara. Oke, selanjutnya ada dua subkategori. Subkategori pertama adalah nonverbal communication dan subkategori kedua adalah nonverbal activities. Nah, di nonverbal communication, klien menggunakan simbol yang terasosiasi dengan makna tertentu. Ya, relatif mudah untuk diinterpretasikan. Misalnya saja angguan sebagai tanda setuju atau ketika menggeleng. Nah, itu di budaya kita dimaknai sebagai bentuk penolakan atau ketidaksetujuan. Ketika mengangkat jempol begitu ya, mengepalkan tangan dan jempol ini ditunjukkan artinya itu sebuah apresiasi yang sifatnya positif misalnya seperti itu. Ada makna yang dapat langsung kita peroleh. Nah, subkategori yang kedua di sini nonverbal activities adalah perilaku-perilaku yang ditampakkan oleh klien yang kadangkala ia tanpa sengaja dan tidak bermaksud sebenarnya dia mengirimkan pesan atau sinyal tersebut, sinyal pesan gitu. Contohnya ketika dalam proses interview misalnya dalam proses wawancara assessment begitu ya. Ketika klien di sini berulang kali menggerak-gerakkan pena. Nah, ketika dia menggerakkan pena atau berkali-kali menggerakkan kaki ya, menggoyang-goyangkan kaki. Nah, ini perlu ditelusuri lagi sebenarnya maknanya apa ya. Dan kemudian a set of nonverbal activities ini tadi memberikan arahan pada klinisi untuk mengambil kesimpulan. Oh, barangkali ini dan juga set of verbal communication-nya ya. Barangkali klien sedang mengalami kecemasan begitu karena sedang membahas topik yang sensitif sepanjang proses wawancara itu tadi. Misalnya seperti itu. Ivy and Sellequot di tahun 2010 mendeskripsikan bahwa agar psikolog di sini atau praktisi di sini dapat menangkap ya, baik nonverbal communication maupun nonverbal activities, maka ia perlu menguatkan attending behavior. Ya, attending behavior ini disebutkan sebagai foundation of interviewing. Sehingga untuk bisa sukses dalam menggali data sepanjang proses wawancara gitu ya, praktisi klinisi di sini harus memberikan perhatian penuh kepada uh, klien ya terkait dengan overt ways that communicate respect and interest. Jadi overt yang tidak secara langsung bisa tampak begitu, yang tersamar. Nah, begitu yang sebenarnya itu membawa pesan.
Tadi saya sudah sempat menyinggung ya tentang perilaku verbal itu macamnya ada banyak, namun yang seringkali akan kita temui dalam setting assessment dalam hal ini adalah wawancara atau dalam proses konseling atau terapi itu sendiri adalah proxemics, yaitu penggunaan space atau penggunaan jarak ketika berkomunikasi, kinesik yaitu penggunaan gerakan tubuh, dan paralanguage atau bagaimana cara subjek ya, paket ini sepaket dengan pesan verbal ya, bagaimana cara ia mengatakan gitu ya. Barangkali ada suara yang ditinggikan begitu, atau ada ekspresi terkait dengan bentuk bibir ketika memproduksi suara itu, misalnya ya bibirnya terkatup atau dia dengan setengah berteriak begitu misalnya. Nah, itu adalah paralanguage. Ketika membahas proxemics, maka kita diingatkan kembali adanya jarak interpersonal, itu ada intimate distance, personal distance, social distance, dan public distance. Nah, hal ini berkaitan dengan sikap atau manner ya klien yang tampak dari jarak yang ia buat antara dirinya dengan objek di lingkungan. Nah, objek di lingkungan ini termasuk juga adalah klinisi di dalam ruangan ketika proses berjalan, atau juga objek ini bisa berkaitan dengan individu yang lain kalau kita melakukan pengamatan pada setting yang sebenarnya. Misalnya ketika mengamati anak-anak ya dalam aktivitas di kelasnya begitu ya, kita melihat bagaimana toh interaksi anak ini dengan teman-teman yang lain, bagaimana dia dengan gurunya, dengan teman sebangkunya, dengan warga sekolah yang lain begitu misalnya, sehingga kita mendapatkan informasi terkait dengan kualitas kedekatan interpersonal anak ini begitu. Itu sebagai contoh. Bahasan selanjutnya cukup menarik, yaitu terkait dengan body movement atau gerakan tubuh gitu yang meliputi seluruh anggota gerak ya, baik tangan, kaki, kepala, dan juga bagian di wajah ya, ekspresi wajah. Apakah dia tampak tersenyum, cemberut, atau tidak menunjukkan ekspresi ya, artinya wajahnya itu datar-datar saja begitu. Kemudian dari perilaku mata ada kedipan gitu, atau matanya melotot, atau mata memandang ke arah yang lain, dan juga postur tubuh. Informasi dari kinesik dapat menunjukkan keterlibatan klien dalam komunikasi. Ya, kalau misalnya tadi ada kontak mata ketika dia sedang berkomunikasi dengan orang lain, tapi pandangan matanya ke arah yang berbeda begitu. Nah, ini kita memperoleh data begitu bahwa bisa saja dia mengalami kebosanan, tidak tertarik, atau menghindari pembicaraan itu misalnya. Nah, selain keterlibatan ya, body movement ini tadi juga menunjukkan adanya pesan terkait dengan kemungkinan perasaan dan pikiran yang sedang dialami oleh individu tersebut. Ya, contohnya adalah ekspresi wajah tadi itu ketika dia flat gitu ya, datar-datar aja ekspresinya begitu. Nah, barangkali di situ dia sedang restrain, dia sedang menghambat emosi tertentu yang dia tahan agar tidak muncul keluar misalnya. Selanjutnya adalah paralanguage. Paralanguage berfokus pada bagaimana kata-kata tersampaikan. Ada beberapa elemen, yaitu ada tone of voice, keras lemahnya suara, pitch, ritme, serta kelancaran atau fluency. Sehingga tadi sepaket dengan facial expression ya, ekspresi wajah tadi ketika bibir terkatup dengan rapat, maka bisa saja produksi suara atau produksi kata-kata ini menjadi terhambat. Klien menyampaikan kata-kata atau kalimat itu tadi terpotong-potong begitu ya, sehingga informasinya tidak secara lancar dia sampaikan ya, terkesan tersendat-sendat, terkesan lambat gitu misalnya.
Nah, di sini juga ada terkait dengan vocalization, yaitu speech disturbance, misalnya ada kegagapan begitu ya, atau kalau dalam bahasa Jawa itu keterucutan gitu, tidak sengaja tersampaikan kata-kata atau statement tertentu. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan slip of tongue gitu. Kemudian ada pengulangan-pengulangan gitu, pengulangan kata yang menunjukkan barangkali dia ingin memberikan penekanan pada informasi terkait dengan kata tersebut, dan juga penghilangan kata, misalnya dia menyampaikan kalimat tapi kalimatnya tidak selesai gitu ya, kayak gantung, kayak ada kelanjutannya tetapi klien sendiri terhenti sampai di situ gitu. Nah, kalau terjadi demikian maka perlu ada pancingan-pancingan gitu ya, misalnya dengan menggunakan refleksi atau paraphrasing begitu ya, atau upaya summarizing gitu ya yang dilakukan oleh klinisi di sini, misalnya dalam proses wawancara atau proses konseling itu berjalan. Sehingga jika kaitannya dalam assessment maka kita bisa mendapatkan informasi yang utuh. Nah, pada slide ini ada contoh kasus ya, silahkan teman-teman mencermati Vinie pertama ini. Nah, di Vinie ini didasarkan pada situasi initial interview. Di sini ada klien yang dia sedang dalam appointment begitu ya dengan pewawancara. Pewawancara ini tampaknya adalah praktisi begitu ya, psikolog gitu atau konselor gitu ya, yang melakukan proses assessment. Oke, dari Proxemics apa yang teman-teman dapatkan? Ya, kalau berkaitan dengan personal distance di sini data yang kita peroleh bahwa klien di sini cenderung menggunakan intimate distance ya. Interaksi terjadi sangat singkat, ya kedekatan yang ditunjukkan oleh klien dapat menjadi tanda histrionik atau borderline personality traits. Nah, selanjutnya informasi ini dapat digali melalui wawancara spesifik yang mengarah pada dugaan tersebut. Lanjut ke Vinie 2. Kliennya adalah seorang wanita parubaya, begitu. Nah, tampaknya ini sudah dalam proses yang lebih berkelanjutan ya, jadi bukan pada initial interview. Oke, pesan nonverbal apa yang dapat kalian temukan? Ya, ini berkaitan dengan paralanguage ya, di mana klien menunjukkan sikap yang kurang kooperatif ya. Tadi itu dengan gestur ya, dia menekankan seolah menghindar, dan juga bisa berkaitan dengan proxemics tadi itu ketika dia memilih jarak yang jauh begitu ketika duduk. Nah, kemudian balik lagi ke paralanguage ketika klien membanting tubuhnya ke kursi. Ya, dia tidak duduk secara pelan-pelan gitu ya, duduk perlahan dan kemudian tegak gitu ya. Dia tidak seperti itu, tapi dia seolah ingin menunjukkan bahwa dia sangat kesal terhadap antrian tadi itu. Ya. Posisinya memang menjauh dari pewawancara, namun dia tetap berusaha untuk catch up terhadap pembicaraan. Jadi tetap nyambung gitu, tidak sepenuhnya menghindar ternyata ya. Nah, di sini ada kemungkinan traits pasif agresif gitu. Dan dia tampak sebel karena antriannya panjang padahal dia pengen segera butuh untuk ngobrol misalnya atau updating informasi kepada klinisi yang bertugas saat itu begitu.
Nah, ini ada kemungkinan ya, passive aggressive traits gitu. Hal ini selanjutnya dapat diperdalam melalui wawancara. Oke, itu tadi materi mengenai pengamatan perilaku nonverbal. Kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya mengenai wawancara dan juga materi-materi yang lainnya ya. Tetap stay tune dan simak video-video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.